Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas pertandingan dari Tim Nasional Indonesia U19 lawan Thailand yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Dengan hasil imbang ini berarti Timnas U19 berada di peringkat nomor 4 klasmen sementara grup A, tapi masih punya peluang untuk lolos ke babak semifinal jika bisa menang di dua pertandingan sisa lawan Myanmar dan Filipina, dan jika antara Vietnam atau Thailand kalah di salah satu sisa pertandingan mereka, atau jika nanti poinnya sama dengan Vietnam dan Thailand, ya yang akan ditentukan lolos adalah dari segi selisih gol. Jadi Timnas U19 juga nanti di sisa dua pertandingan harus bisa menang dengan mencetak banyak gol. Ya, tim yang paling lemah kan adalah Brunei, jadi wajar mereka bisa menang dengan skor 7-0. Tapi seperti yang pernah saya jelaskan di konten review dari pertandingan lawan Brunei, bahwa para pemain kita terlalu banyak membuat pelanggaran, dan juga sebenarnya dari segi kerjasama tidak konsisten, karena jumlah peluang di babak pertama dan jumlah peluang di babak kedua itu beda jauh. Jika di babak pertama Timnas U19 bisa menciptakan banyak sekali peluang dan mencetak 6 gol, tapi di babak kedua lawan Brunei hanya bisa menciptakan 2 atau 3 peluang yang berbahaya dan hanya bisa menambah 1 gol. Di pertandingan pertama lawan Vietnam, kita bisa melihat Timnas U19 sudah mendominasi jalannya pertandingan, tapi sulit sekali menciptakan peluang. Kalau menurut catatan saya, hanya ada 2 peluang lawan Vietnam. Yang pertama dari Marcelino Ferdinand yang terkena mistar gawang, yang kedua dari Nico yang bisa di-save oleh penjaga gawang Vietnam. Dan di pertandingan ketiga semalam, menurut saya beruntung Timnas U19 tidak kalah, karena terlihat jelas walaupun di babak pertama Timnas U19 mendominasi jalannya pertandingan, tapi jumlah peluangnya hanya 2, teman-teman. Yang pertama dari Ronaldo Kuate yang dia lob bola di atas kiper, dan yang kedua dari Tata yang tendangannya melenceng. Sedangkan di babak kedua hanya 1 peluang dari Ronaldo Kuate yang juga tendangannya melenceng. Tapi sebaliknya dari Thailand, memang di babak pertama mereka tertekan, mereka tidak bisa keluar dari pressure para pemain Timnas U19. Tapi di babak kedua mereka menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Dari catatan saya ada 5 peluang yang berbahaya dihasilkan oleh para pemain Thailand, yang semuanya bisa di-save oleh Cahya Supriyadi. Artinya jika bukan karena Cahya Supriyadi, maka Timnas U19 seharusnya kalah kemarin malam. Jelas terlihat bahwa penjaga gawang ini mampu melakukan penyelamatan yang krusial. Apalagi 2 penyelamatan yang dilakukan dari jarak dekat ketika sudah berhadapan langsung dengan pemain Thailand. Ya, terlihat jelas dalam 3 pertandingan terakhir ini ada begitu banyak persoalan dari cara permainan Timnas U19. Dan bagi saya bukan soal lolos ke babak semifinal atau menjadi juara di Piala AFF U19 ini. Kalau bagi saya, yang lebih penting dari itu adalah cara bermain dari Timnas U19 ini harus rapi. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa tim ini juga nanti yang akan dipersiapkan untuk bermain di Piala Dunia U20 tahun depan. Jadi jika bermain di Piala AFF U19 saja, yang kita tahu lawannya hanya negara-negara ASEAN, kesulitan bagi para pemain untuk bisa mencetak banyak gol dan juga meraih kemenangan secara konsisten, ya tentu akan sulit lah nanti ketika lawan tim-tim yang berasal dari benua lainnya. Jadi saya juga berharap nanti setelah Piala AFF U19 ini, ya Coach Sintayong juga bisa coba untuk mencari pemain-pemain baru ya teman-teman ya, dan juga mengevaluasi performa dari para pemain yang tampil di Piala AFF U19 ini. Padahal kalau dari segi persiapan menurut saya ya sudah bagus. Kan sebelumnya ada pemusatan latihan di Korea, ada bermain di beberapa laga uji coba, kemudian bermain di turnamen di Prancis. Tapi ternyata beberapa laga uji coba itu atau juga pemusatan latihan belum bisa memantapkan, yang pertama kerjasama di antara para pemain, dan yang kedua meningkatkan level permainan dari para pemain. Dan saya melihat bahwa hanya ada 2 atau 3 pemain yang sebenarnya memang bisa mengimbangi pemain-pemain dari Vietnam dan juga dari Thailand. Nah, sepertinya juga ada masalah di youth system kita dari pembinaan pemain muda, teman-teman. Ya, karena kita bisa lihatlah bagaimana para pemain Vietnam dan juga Thailand bermain. Ya, mereka juga kan usianya di bawah 19 tahun atau mungkin baru 19 tahun. Tapi kan lihatlah cara permainan mereka.
mengandalkan intelijensia, mereka tahu kemana mereka harus passing bola, mereka tahu bagaimana caranya mereka perlu melakukan pressing, mereka tahu kapan mereka perlu bermain agresif, mereka tahu kapan mereka perlu melakukan sliding tackle, mereka tahu kapan mereka perlu menghalau bola keluar, atau mereka nahan dulu bola itu, kemudian coba untuk membagi bola ke rekan yang lain. Artinya dari segi intelijensia dan juga dari segi confidence, terlihat para pemain Vietnam dan Thailand itu jauh lebih unggul daripada para pemain timnas U19. Ya seperti yang tadi saya katakan, sepertinya ada masalah di pembinaan pemain usia muda kita. Ya, dan saya juga baca tadi pagi berita, baru tadi pagi saya baca berita bahwa Coach Shin Tae-yong juga meminta rekomendasi untuk striker di timnas U19. Nah seharusnya rekomendasi ini dia minta dari Direktur Teknik PSSI. Ya karena kan mereka seharusnya bekerja sama kan. Nah sehingga nanti bisa juga mendapatkan pemain-pemain baru yang nanti akan dicoba di timnas U19. Karena terlihat dengan materi pemain sekarang, ya menurut saya sulit lah untuk bisa nanti mendapatkan hasil akhir yang positif di Piala Dunia U20. Belum tentu juga dengan materi pemain seperti ini kita akan bisa lolos dari fase grup, meskipun kita belum tahu nanti di Piala Dunia U20 ya tim mana saja yang akan satu grup dengan Indonesia kan. Tapi ya kalau kita melihat di 3 pertandingan terakhir ini, ya yang pertama kita bisa melihat bahwa para pemain kita tidak begitu tenang, dan juga kita bisa melihat mereka sangat kesulitan untuk mengimbangi pressure dari para pemain tim lawan, terutama di 2 pertandingan lawan Vietnam dan juga lawan Thailand. Nah dari pertandingan lawan Thailand ini teman-teman, yang ingin saya jelaskan kepada kalian bahwa ya kita juga kesulitan ketika memang kehilangan Marcelino Ferdinand ya teman-teman, karena memang dia adalah kreator serangan dari timnas U19, dan dengan pengalamannya yang sebelumnya bermain di timnas senior, ya sepertinya memang mental dia kuat ya teman-teman. Ya maka itu kita melihat bahwa dia berani menguasai bola, dia berani juga mencoba untuk melewati pemain dari Thailand ya dengan skill individunya. Tapi ketika Marcelino Ferdinand keluar, nah disitulah terlihat bahwa kreasi serangan dari timnas U19 ini tidak bagus. Ya karena tidak ada pemain yang bisa lama menguasai bola dan juga mengatur tempo permainan, atau juga mengorganisir permainan terutama dari lini tengah. Sehingga kita ditekan terus-menerus. Para pemain Thailand bermain dengan begitu rapi di babak kedua. Babak pertama memang mereka tidak mendapatkan satupun peluang yang berbahaya, tapi di babak kedua mereka benar-benar bisa bermain secara rapi, mereka menciptakan begitu banyak peluang, dan mereka tahu mereka perlu menyerang bukan dari sektor flank, ya bukan dari sektor flank, karena di sanalah sebetulnya kekuatan dari timnas U19, tapi mereka menyerang dari tengah, karena sepertinya di tengah itu tidak ada pemain yang bisa memberikan pressure. Ya, artinya memang secara kerjasama para pemain kita itu tidak mampu membangun suatu sistem pressing yang menyulitkan para pemain Thailand untuk mengembangkan passing game mereka. Maka itu akurasi passing mereka jauh lebih baik di babak kedua. Ya mungkin juga ada faktor menurunnya stamina dari para pemain timnas U19, karena yang saya perhatikan di 15 menit terakhir para pemain kita tuh lebih sering menghalau bola sejauh mungkin daripada coba untuk menahan bola kemudian coba membagi bola lagi. Ya memang sih saya melihat juga ada kesulitan ya bagi para pemain untuk bisa bermain secara agresif di babak kedua, ya mungkin juga karena mereka fokusnya menurun dan juga staminanya menurun. Ya ini yang perlu dijaga nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena jika timnas U19 mau lolos dari fase grup ini ke babak semifinal, ya nanti di sisa 2 pertandingan juga harus menang secara meyakinkan, harus menang dengan jumlah gol yang banyak dan berupaya agar tidak kemasukan gol teman-teman. Ya sejauh ini memang kita belum kemasukan gol. Ya, semoga nanti di 2 pertandingan sisa tidak kemasukan gol, bisa mencetak banyak gol, ya nanti baru ada peluang yang bagus untuk bisa lolos ke babak semifinal. Tapi bagi saya, ya yang lebih penting lagi adalah cara bermain dari timnas U19. Kalau dengan cara bermain seperti ini, ya saya gak yakin sih nanti bisa menang lawan tim-tim kuat. Padahal kita bermain di tanah air loh. Padahal Vietnam dan Thailand itu bermain di Indonesia. Tapi justru mereka masih bisa mendapatkan 1 poin dari kita. Nah disitulah terlihat perbedaan yang jauh di antara para pemain timnas U19 dengan para pemain Vietnam dan juga pemain Thailand. Ya saya harapkan Coach Shin Tae-yong bisa melakukan evaluasi, dan ya seperti yang tadi saya katakan, yang pertama coba untuk mencari pemain-pemain baru, dan yang kedua ya sepertinya memang kita memerlukan pemain-pemain keturunan teman-teman. Mau tidak mau, walaupun ya tim lawan nih saya belum melihat
pakai pemain keturunan ya, tapi sepertinya kita perlu memakai pemain keturunan agar nanti di Piala Dunia U20 ya kita juga bisa mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif. Jadi kita tunggu saja perjuangan lanjutan dari para pemain Timnas U19, ya tetap kita perlu support mereka. Ketika kita perlu kritik, wajar kita berikan kritik, tapi kita tidak boleh menghujat mereka. Ya, ingat itu teman-teman, karena memang terlihat di 3 pertandingan terakhir ini, para pemain kita berjuang habis-habisan, mereka fight, tapi sayangnya mereka kalah cerdas dari para pemain tim lawan, yakni dari para pemain Vietnam dan juga lawan Thailand. Ya, kalau lawan Brunei mereka menang ya wajar, seperti yang tadi saya katakan kan Brunei levelnya jauh di bawah kita. Tapi di 2 pertandingan selanjutnya, harus ada perubahan di cara bermain dari Timnas U19 yang kita harapkan bisa juga dibantu dengan taktik dari Coach Sintayong. Karena kalau saya lihat di 3 pertandingan terakhir ini bermain menyerang sudah bagus, tapi tinggal sekarang bagaimana bisa mengatur tempo permainan. Jika tempo permainan bisa diatur, ya tentu stamina dari para pemain akan tetap terjaga. Tidak seperti di pertandingan ketiga kemarin, ya, karena kita tahu recovery time-nya kan pendek. Jadi tidak mudah untuk terus-menerus bermain dengan tempo tinggi. Dan kemarin terlihat semalam di babak kedua, para pemain kita sudah kewalahan menghadapi gelombang serangan dari para pemain Thailand. So we wish all the best untuk Timnas U19. Kita tetap support dan kita harapkan mereka bisa mendapatkan hasil-hasil positif di sisa pertandingan di Piala AFF U19. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.